Halo, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di ALT. Oke, jadi buat sekarang saya ingin membuat nih PR kemarin waktu bulan puasa. Karena bulan puasa kan saya full, nggak full juga sih, ada beberapa yang saya lewatin streaming gitu di tiap malamnya. Terus saya bilang di situ bahwa saya bakalan bikin tutorial untuk pakai OBS gitu kan. Cuman buat sekarang mungkin saya bakalan ngebahasnya itu tentang cara penggunaan dasarnya aja dulu ya, bukan untuk, streaming. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita mulai, buat kalian yang emang pengen membeli merchandise-merchandise dari ALT, kalian bisa beli di Tokopedia ataupun Shopee dari ALT. Nah, terus, buat kalian yang emang pengen diskusi, tentang komputer dan sebagainya gitu kan, bisa gabung di grup Discord ALT untuk link, ada di deskripsi ya, itu semua udah ada itu di deskripsi semua. Oke, jadi buat sekarang kita bakalan buat tutorialnya, yaitu yang pertama, software yang kita gunakan itu yaitu dari OBS atau Open Broadcasting, yes. Sesuai namanya sebenarnya ini, bisa digunakan untuk, broadcasting ya. Jadi bukan hanya untuk, merekam saja, jadi bisa juga untuk makanya dia, ada beberapa layar. Jadi buat sekarang, buat kalian yang nggak tahu cara download-nya di mana, yaitu kalian bisa nih, di sini tinggal ketik aja OBS. Nah, di Google nanti kalian dapat nih OBS Project Open Broadcaster Software OBS. Kok gak enak ya? Di samping. Harusnya di depan. Di depan harusnya mah. Aduh, salah ditukar monitorna. Monitornya ditukar. Kayak. Browser. Nah, oke. Nah, kalau ini masih ngerekam, masih. Oke. Nah. Oke, jadi buat OBS sendiri, kalian tinggal ketik aja di Google, yaitu ketik OBS atau Open Broadcasting gitu kan. Nah, kalian nanti nih tinggal buka aja halamannya. Nah, di sini untuk OBS sendiri untuk OBS sendiri, aduh, gandeng sumpah dah. Motor. Oke, jadi untuk OBS Studio ini dia ngedukung buat di Windows, macOS dan juga Linux ya. Jadi kalau misal kalian nanya di Android ada apa enggak, belum ada buat sekarang. Mungkin nanti ada. Oke, jadi kita pilih karena saya menggunakan Windows, pilih yang Windows, ini tinggal klik aja. Nah, nanti kalian ngedownload kan ini kan. Ini untuk yang versi yang paling baru pasti yang di-download itu. Nanti kita tunggu sampai selesai dulu ya. Nah, oke, setelah selesai software-nya di-download, kalian tinggal buka aja. Mana? Halaman bukana? Halaman setup-na. Oh. Nah, jadi nanti kalian tinggal next aja. Habis itu is already running. Ini konflik nih. Soalnya ini pakai Streamlab juga. Nah, nanti kalian tinggal next. Foldernya di mana? Next. Oke, jadi untuk install-nya kalian tinggal ikuti instruksinya aja yang keluarin atau yang ditunjukin sama OBS Studio Setup-nya itu. Nah, kalau misal udah selesai kan ada nih kayak gini. Kalian bisa centang ini yang launch OBS Studio buat jadi waktu di finish dia ngebuka OBS Studionya. Bentar. Minimize aja. Nah, di halaman awal kalian
ada pilihan gitu kan. Ini kalau misal mau dibantu sama si auto configuration-nya, yaitu mau dioptimisasi untuk streaming dan recording itu atau rekaman itu yang kedua, atau optimize for recording dibandingkan dengan streaming itu bisa, atau hanya dipakai sebagai virtual kamera. Jadi ini bebas buat kalian ya. Misal kalian oke buat sekarang kita recording aja yang gampang. Tinggal next. Nah ini canvas atau resolusi yang mau dipakai berapa. Nah ini untuk fps-nya mau berapa juga gitu kan. Oke, kita next aja. Apply. Nah, kita full screen ya. Oke. Jadi di halaman ini kalian udah beres nih buat ngeinstall OBS Studio gitu kan. Nah, terus gimana sih cara buat menampilkan apa itu tuh? Menampilkan layar kalian atau game kalian di si OBS-nya, yaitu kalian tinggal ke bagian search. Ya inilah intinya inputnya gitu kan. Tinggal kalian pilih. Nah di sini kan ada banyak yang mulai dari audio input, audio output, browser, color, display capture, game capture, image slide, media dan sebagainya. Nah untuk kalian untuk menampilkan layar secara keseluruhan, kalian tinggal pilih yang display capture. Kalian bisa ubah namanya, itu bebas ya, tinggal oke. Nah ini kebetulan layar yang kedua yang di sebelah sini, langsung aja ganti ke monitor yang tadi ya, soalnya kalau yang itu banyak contekan. Oke nanti kalian tinggal oke aja. Nah udah gitu kalian bisa tinggal apa istilahnya, misal kalian pengen tambah-tambahin yang lain gitu kan. Contohnya untuk webcam itu maksudnya ke video capture device, tinggal tambahin. Nah, ini untuk webcam-nya apa gitu kan. Kebetulan ini webcam-nya lagi dipakai. Jadi anggaplah pakai yang EOS gitu kan. EOS. Oke, pakai. Nanti webcam-nya misal sebelah sini gitu kan. Atau sebelah mana. Saya kalau misal webcam itu, kalau misal udah dipakai ya. Misal nih contoh, saya mau pakai yang webcam. Dia gak bakalan muncul. Karena udah dipakai webcamnya gitu. Jadi harus pilih yang belum kepake. Jadi kalau misal udah kepake di software lain dia kagak bisa. Terus kalau misal kalian pengen spesifik nih ngerekam aplikasi suatu aplikasi gitu kan. Misal anggaplah kita coba si Chrome yang tadi. Nah, ini kalian bisa pilih ke Windows Capture. Misal kita kasih nama Chrome. Chrome ya. Cuman kok Chrome yang tadi gak muncul sih. tar. Oh ada. Gara-gara di minimize tadi, jadi gak muncul. Nah ini ada kan Chrome. Tinggal di oke aja. Nah kalian bisa di setting ini. Cuman kalau misal ternyata, wah ini webcam saya kemana nih malah jadi hilang gitu kan. Nah kalian bisa atur aja urutannya. Jadi ini ke atasin misal tuh. Jadi webcamnya nanti bakalan muncul lagi. Gitu. Soalnya kalau misal ininya di ke bawahin, ini kan bentuknya layar gitu kan. Jadi ya emang kayak gitu. Jadi nih, ini misal si desktop, ini si Chrome, kalian bisa di resize di sini tuh. Nah, itu kan bisa diubah-ubah. Terus kalau misal kalian pengen aduh ini gimana nih gak ngepas ke layar, bisa juga tinggal di transform aja kan ada transform. Nah, fit to screen jadi nanti udah sesuai sama layar atau dibikin full screen gitu kan. Nah, paling gitu, singkatnya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya selain settingan-settingan yang ini, kalian juga bisa cek di settingan biar si rekaman kalian itu sesuai dengan apa yang kalian pengen. Nah, di sini kan ada pilihan output ya. Nah, di sini untuk kalian misal streaming, nanti kita bahas di selanjutnya aja. Nah, di sini aja di bagian recording, kita kan ngebahas soal ngerekam dulu nih, ngerekam layar. Kalian di recording quality ini bisa dipilih, terserah
kualitasnya mau kayak gimana. Cuman kalau misal pengen kualitasnya disamain dengan kualitas streaming itu bisa tinggal same as stream. Cuman kalau misal ternyata kalian pengen kualitasnya itu lebih tinggi, kalian bisa pilih medium file size, high quality medium file size. Nah, untuk formatnya sendiri ini banyak, cuman yang umum dipakai yaitu MP4 biasanya. Nah, terus untuk encoder ini yang agak apa istilahnya tuh? Agak cukup riskan. Jadi ini ada bagian encoder itu apa ya? Fungsinya itu buat mengkode ulang semua yang ada di sini menjadi sebuah video. Nah, fungsinya gitu. Jadi kalau misal kalian ternyata macam kayak saya nih ada hardware dari AMD-nya ada encodernya, itu kalian bisa pakai yang AMD. Jadi nanti dia dari GPU-nya atau kalau misal dari Nvidia itu biasanya itu namanya NVENC. Nah, itu kenapa harus pakai itu? Karena kalau misal kalian pakai yang software misalnya itu, nanti prosesor kalian akan sangat terbebani gitu. Atau mungkin kalau misal kalian punya pakai Intel iGPU gitu kan, itu ada istilahnya itu Intel QuickSync, QSP itunya tuh namanya kalau nggak salah ya. Jadi nanti kalian pilih aja. Cuman kalian juga bisa ini di manualin, cuman ya itu akan membingungkan nanti. Jadi ya buat sekarang tinggal gini aja, tinggal oke. Nanti kalian tinggal start record. Nah, udah gitu aja. Simpelnya gitu aja buat ngerekam desktop kalian. Ya, gitu. Terus kalau misal ternyata patah-patah, ya itu karena pertama biasanya itu karena encodernya nggak ada atau encodernya hanya dari CPU aja dan itu membebani CPU. Biasanya itu yang bikin frame drop. Tapi kalau misal kalian punya encoder lain macam kayak Intel QuickSync, terus dari AMD yang tadi, terus ada dari Nvidia juga gitu kan, NVENC. Nah, intinya kalau misal ternyata kalian punya encoder terpisah gitu kan, bukan dari prosesor, kalian tidak akan membebani si prosesornya. Jadi nanti itu diproses dengan apa? Ibaratnya tuh perangkat lain gitu. Misal dari diproses sama GPU-nya ataupun ya dari ya di GPU sih yang lebih bikin ini ya hampang. Jadi buat yang sorry nih speknya rendah-rendah, kalian juga harus disetting-setting ulang. Misal untuk yang Intel QuickSync misal ya, apalagi yang generasi-generasi lama, itu biasanya untuk rekam Full HD dia agak susah. Jadi atur aja resolusi menjadi 720p gitu kan, itu gak masalah. Jadi mungkin buat sekarang segitu aja. Itu tutorial buat ngerekam dulu dengan OBS gitu kan. Nah, untuk hasil rekamannya kayak gimana? Sebenarnya ya ini sedang ngerekam. Oke, jadi mungkin segitu aja tutorial penggunaan OBS secara singkat gitu kan, untuk rekam aja kayak gitu. Cuman kalau misal kalian ada kendala dan sebagainya, kalian bisa komentar di bawah ataupun gabung juga di Discord ALT, nanti tanyain di situ gimana sih cara ngatasin masalahnya gitu. Untuk yang kalian yang pengen tutorial streaming, nanti mungkin selanjutnya ya di video selanjutnya itu kayak gimana caranya, terus cara konekin handphone atau Android kalian ke OBS itu gimana, itu bisa juga nanti saya bikin. Terus cara connect handphone kalian sebagai webcam nanti saya bikin juga. Oke, jadi mungkin buat sekarang gini aja dulu. Saya Kang Mehmet pamit, bye.